Pernahkah Anda menangkap tatapan itu? Tatapan kucing Anda yang dalam, penuh makna, namun sama sekali tak terduga. Ia duduk, menatap Anda, dan dalam benak Anda terlintas pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang ia pikirkan? Bagaimana jika penghalang itu lenyap? Bagaimana jika suatu hari kucing Anda menatap Anda dan mulai berbicara? Hari ini, kita akan membayangkan hal itu. Kita akan membahas 10 frasa yang pasti akan Anda dengar dari teman berbulu Anda, dan percayalah, beberapa di antaranya akan sangat mengejutkan Anda. Kucing telah hidup bersama kita selama ribuan tahun. Mereka telah bertransformasi dari hewan suci di Mesir kuno hingga menjadi anggota keluarga penuh di rumah kita. Kita telah menciptakan seluruh bahasa isyarat dan intonasi untuk mereka, mencoba memahami meong, purr, dan gerakan ekor mereka yang ekspresif. Namun, semua itu hanyalah spekulasi kita. Bayangkan betapa drastisnya hubungan kita akan berubah jika kita memiliki akses langsung ke pikiran mereka. Mari kita mulai dari yang paling penting. Pagi hari. Bayangkan, jam 5 pagi, di luar masih gelap gulita, dan kamu sedang menikmati mimpi terindahmu. Tiba-tiba kamu merasakan tekanan ringan di dadamu. Lalu di wajahmu, itu alarm pribadi berbulumu yang memutuskan bahwa kamu sudah cukup istirahat. Dan bukannya meong yang biasa, kamu mendengar suara yang jelas, penuh protes. Dia menatap lurus ke matamu dan menyatakan, "Maaf mengganggu tidurmu yang tidak berguna, tapi kita sedang dalam situasi darurat." Kamu membuka satu mata, berusaha memahami apa yang terjadi. Dia melanjutkan, menunjuk dengan dagunya ke arah dapur. Mangkuk, kosong. Tentu saja, kamu ingat sudah mengisi makanan semalam. Tapi sebagai balasan, kamu hanya mendapat desahan merendahkan. Hanya terisi setengah. Dan melihat dasar mangkuk itu adalah pelanggaran langsung terhadap tatanan alam semesta. Dan hak-hakku. Begini, bagi seekor kucing, ini bukan sekadar lapar. Ini prinsip fundamental. Mangkuk penuh itu stabilitas, dan lubang di tengah tumpukan makanan itu adalah kekacauan. Dan kamu, manusiaku, wajib segera mengembalikan harmoni. Sekarang, mari kita bicara soal sesuatu yang lebih dalam, tentang seni membelai. Anda sedang duduk santai di sofa, tiba-tiba dia datang menghampiri. Mesin dengkurannya langsung beroperasi maksimal, sambil menggesek-gesekkan badannya ke tangan Anda. Anda pun mulai mengelusnya, dan di saat itu Anda seakan mendengar suara puasnya berbisik, "Oh ya, nah gitu, belakang telinga, sempurna, kamu hampir mengerti intinya." Dia kemudian telentang, memperlihatkan bagian paling sakral darinya, perutnya yang berbulu lembut. Dan disinilah momen ajaibnya. Tentu saja Anda pasti berpikir itu adalah tanda kepercayaan tertinggi. Sebuah undangan untuk menggaruk perut kecilnya. Tapi di saat itu juga, suara si dia seolah bergema di benak Anda, tenang dan sedingin es. Ini jebakan. Dia akan melanjutkan, "Aku menunjukkan titik rentanku ini padamu untuk menguji kesabaranmu. Tugasmu hanyalah mengagumi dari jauh. Sentuhan tak diizinkan pada cadangan bulu halus strategis ini akan dianggap sebagai tindakan agresi dan akan berakibat pada serangan balasan instan. Aku sudah memperingatkan." Dan ketika tangan Anda akhirnya menyentuh bulu yang memikat itu, Anda akan mendengar, "Nah kan, kamu sendiri yang cari masalah." Dan kini, mari kita bicara tentang fenomena paling misterius di dunia kucing. Pukul 3 pagi, rumah tenggelam dalam keheningan. Lalu tiba-tiba, boom! Suara gedebuk, derap kaki, barang-barang yang berjatuhan. Anda melompat dari tempat tidur, berpikir ada perampok masuk. Tapi tidak, itu hanyalah badai berbulu Anda yang berbobot 7 kilogram sedang melakukan maraton di permukaan vertikal. Dia melesat melewati kamar tidur, menjatuhkan vas, melompat ke atas lemari, dan menghilang ke koridor. Jika Anda bisa bertanya kepadanya, "Apa-apaan ini?" Dia akan berhenti sejenak, terengah-engah, dengan mata menyala dan berteriak, "Tigidik, Tigidik! Ini adalah Tigidik suci! Ada pertanyaan?"
Dan itu bukan candaan. Dia akan menjelaskan, sementara kamu cuma tiduran tidak berguna, aku sedang menjalankan misi terpenting. Aku melepaskan kelebihan energi kosmik, berpatroli di seluruh wilayah, dan memeriksa apakah ada entitas tak kasat mata berkeliaran di sini. Ini pekerjaanku, panggilanku. Jadi berbaliklah ke dinding dan ketahuilah, selama aku melakukan tigidik, kamu aman sepenuhnya. Dan setelah itu, dia akan melesat pergi lagi dengan derap langkah yang memekakkan telinga. Sekarang, mari kita bicara tentang sebuah konsep yang sangat asing bagi pikiran kucing, ruang pribadi, atau lebih tepatnya tentang pintu-pintu yang tertutup. Bagi kucing, pintu yang tertutup itu bukan sekadar penghalang fisik, itu sebuah tantangan, sebuah penghinaan pribadi. Bayangkan saja, kamu masuk ke kamar mandi, ingin menikmati 5 menit ketenangan sendirian, dan begitu pintu terkunci klik, dari balik celah bawah pintu terdengar suara cakaran kuku dan raungan protes yang penuh drama. Hei, ada apa di sana? Apa yang kamu lakukan di dalam tanpa aku? Kamu mencoba mengabaikannya, tapi si kucing tak akan menyerah. Dia terus saja melancarkan interogasi. Itu adalah area strategis yang harus aku inspeksi. Jangan-jangan ada jebakan. Atau, yang lebih parah lagi, kamu makan sesuatu yang enak dan tidak berbagi. Ini pelanggaran langsung, Konvensi Jenewa tentang hak-hak kucing. Buka sekarang juga, aku harus memastikan semuanya baik-baik saja, dan kamu tidak merencanakan sesuatu yang mencurigakan terhadapku. Kerahasiaanmu ini sungguh mencurigakan. Dan monolog penuh kecurigaan dan kemarahan yang sah. Ini akan terus berlanjut, tidak akan berhenti, sampai kamu akhirnya menyerah dan membuka pintu. Lalu, bagaimana ya kucing melihat kepergian kita dari rumah? Bagi kita, ini rutinitas biasa, kerja, belanja, atau bertemu teman. Tapi bagaimana bagi mereka? Untuk mereka, setiap kali kita pergi, itu adalah tragedi kecil berskala Shakespeare. Bayangkan saja, Anda pakai sepatu, ambil kunci. Kucing Anda duduk di dekatnya, menatap Anda dengan mata besar yang sendu. Begitu pintu tertutup, dia langsung berbaring di karpet dan mengeluarkan rintihan dramatis yang seperti di drama-drama. Jika saja dia bisa bicara, dia pasti akan berujar dramatis. Sudah, dia pergi selamanya, meninggalkanku sendirian di dunia yang kejam dan hampa ini. Bahkan jika Anda hanya keluar 5 menit untuk beli roti, saat kembali, Anda akan disambut dengan tatapan penuh tuduhan. Dia akan menatap Anda seperti melihat hantu dan berkata, "Kau kembali, aku tak pernah menyangka, aku sudah pasrah dengan nasib pahitku. Aku hampir mati kelaparan dan kesepian. Aku bahkan sudah menghitung semua debu di bawah sofa. Itu adalah 15 menit paling panjang dalam hidupku. Jangan pernah lakukan ini lagi." Dan setelah semua drama itu, tentu saja dia akan menuntut kompensasi moral berupa porsi camilan ekstra. Jangan lupakan kemurahan hati mereka. Ya, hadiah istimewa yang dengan bangga mereka bawa ke depan pintu Anda. Mungkin seekor tikus, burung kecil yang tertangkap, atau bahkan seekor kumbang besar. Bagi kita, ini jujur saja adalah kejutan besar. Namun bagi mereka, ini adalah tindakan kepedulian tertinggi dan bukti bakat mengajar yang luar biasa. Bayangkan, Anda membuka pintu, dan dikeset tergeletak. Ya, Anda tahu sendirilah. Dan di sampingnya kucing Anda duduk, memancarkan kebanggaan. Dia akan menatap Anda, lalu ke hasil buruannya, dan dengan tatapan seorang mentor berpengalaman, dia akan berkata, "Lihat dan belajarlah, si berkaki 2. Ini makanan asli, aku membawakannya untukmu." Anda mungkin akan meringis, tapi dia akan melanjutkan dengan nada penuh perhatian kebapakan. "Aku lihat kamu sama sekali tidak tahu cara berburu. Sepanjang hari hanya duduk, menatap kotak bercahaya, lalu makan makanan kering aneh dari kantong. Ini tidak benar. Aku khawatir padamu. Maka dari itu, aku memutuskan untuk memberimu pelajaran bertahan hidup."
tidak perlu berterima kasih. Cukup ingat, besok akan ada sesi praktik. Usahakan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Namun, kucing tidak hanya sekadar makan, tidur, dan berburu. Mereka punya dunia batin sendiri, penuh dengan rencana-rencana besar dan dendam-dendam pribadi yang kecil. Bayangkan kucingmu duduk berjam-jam di ambang jendela. Dia bukan sekadar memandang keluar. Tidak, dia sedang melakukan pengintaian. Matanya terpaku pada satu objek, seekor burung pipit lancang yang melompat-lompat di dahan tepat di depan jendela. Kalau saja kucing bisa bicara, kamu akan mendengar bisikan pelan, penuh kemarahan yang tertahan. Lihat saja dia itu. Dia datang lagi, menggodaku. Dia pikir kaca ini akan menyelamatkannya? Kumisnya akan bergetar karena tegang, dan ekornya bergerak-gerak gelisah. Dia pikir aku lupa bagaimana dia menertawaiku Selasa lalu. Aku tidak melupakan apapun, ingatanku sempurna. Suatu hari nanti, wahai burung lancang, kaca ini akan lenyap, atau aku akan belajar menembus dinding. Dan saat itu kita akan bicara. Oh ya, kita akan bicara serius. Dan pada saat itulah kamu akan menyadari, si manis berbulu kesayanganmu itu ternyata juga seorang ahli strategi berdarah dingin yang sedang menyusun rencana balas dendam. Bagaimana sih kucing menilai teman-teman kita? Bagi kita, tamu itu teman ngobrol yang menyenangkan. Tapi bagi kucing, mereka adalah invasi orang asing ke wilayah suci. Dan mereka punya pandangan yang sangat jelas tentang siapapun yang menginjakkan kaki di rumahmu. Misalnya, teman baikmu datang, si kucing akan keluar, mengendus-endus dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan inspektur bea cukai. Lalu dia mundur ke sudut dan mengamati dengan saksama. Nanti saat kalian berdua saja, dia akan mendekat dan berbisik ke telingamu dengan rahasia. Yang ini, yang suka ketawa keras itu. Baunya aneh sekali, campuran anjing dan semacam bau suram. Aku tidak suka dia. Dan akan menambahkan dengan nada sangat kesal. Dia juga duduk di tempatku, di sudut sofa itu yang sudah hangat sempurna dan penuh bauku. Ini puncak ketidaksopanan menurutku. Aku tidak percaya padanya. Awasi dia baik-baik, dan lain kali tolong beritahu kalau ada tamu. Aku harus siap mental menghadapi guncangan seperti ini. Namun, bagian yang paling menarik akan dimulai jika kucing itu tiba-tiba bicara tentang hal-hal yang tak terlihat oleh kita. Kita semua pernah memperhatikan bagaimana kucing kadang terdiam dan menatap tajam ke sudut kosong. Atau tiba-tiba tatapannya mengikuti sesuatu yang tak terlihat, bergerak melintasi ruangan. Kita mungkin mengira itu hanya debu yang menari di bawah sinar matahari. Atau sekadar pendengaran mereka yang super tajam. Tapi bagaimana jika semua itu salah? Bayangkan ini. Suatu malam, Anda sedang asik membaca buku. Ruangan itu sunyi senyap. Tiba-tiba, kucing kesayangan Anda yang semula duduk tenang di samping, mendadak menoleh ke arah ambang pintu yang kosong. Pupil matanya melebar. Ia terdiam sejenak, lalu menatap Anda dan dengan suara yang amat tenang bertanya, "Apa kamu melihatnya juga?" Anda tentu akan menoleh, tidak melihat apa-apa, lalu bertanya balik, "Melihat apa?" Dan ia akan menjawab dengan sangat santai, "Itu, yang gelap dan bergerak cepat, barusan saja melesat, sepertinya ke dapur." Aneh, biasanya ia baru muncul setelah tengah malam. Dan di momen itu juga, rumah nyaman Anda tidak akan terasa aman lagi seperti sebelumnya. Namun, ada satu ungkapan yang, meskipun terlihat sangat sederhana, memiliki bobot yang luar biasa. Ini bukan tentang makanan lezat, bukan tentang balas dendam yang manis, ataupun bisikan dari alam gaib, melainkan tentang satu-satunya hal yang paling dihargai di seluruh jagat raya kucing. Bayangkan skenario ini. Anda baru saja membawa pulang sebuah gadget canggih nan mahal. Kotaknya besar sekali. Dengan gembira, Anda mengeluarkan gadget impian Anda, merayakan pembelian itu, lalu begitu saja meletakkan kotak kardusnya di lantai, berencana membuangnya nanti. Nah, disinilah keajaiban dimulai. Kucing kesayangan Anda, yang tadinya hanya memperhatikan dengan tatapan cuek tak peduli,
tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang luar biasa. Ia bergerak mendekat ke arah kotak kardus itu, mengendus-endusnya perlahan, seolah memeriksa, mengintip ke dalam, dan perlahan, penuh penghayatan, ia pun melompat masuk, meringkuk membentuk gumpalan, lalu menghela napas. Sebuah napas yang penuh kenikmatan, kebahagiaan murni yang tak terhingga. Dari istana kardus barunya, ia menatap Anda dengan sorot mata penuh kemenangan dan suara yang seolah menggumamkan kepuasan. Nah, ini baru namanya hidup. Kotak ini. Oh, kotak ini sempurna sekali. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kau bawa ke rumah ini. Terima kasih. Kau boleh simpan saja mainan canggihmu yang berkilauan itu. Yang ini murni milikku. Dan di saat itulah Anda akan menyadari, kebahagiaan sejati itu bukan terletak pada benda-benda mahal yang mengkilap, melainkan pada sebuah kotak kardus sederhana yang berukuran. Persis seperti yang diinginkan hati mungilnya. Namun, inilah poin paling penting dari seluruh kisah ini. Bayangkan jika kucing-kucing benar-benar bisa berbicara. Kita pasti akan mendengar segalanya, mulai dari tuntutan makanan, sampai komentar pedas tentang suara kita saat mandi. Tapi, penemuan yang paling mengejutkan mungkin bukan pada kata-kata mereka. Yang paling menakjubkan adalah kesadaran bahwa selama ini, mereka sebenarnya sudah berbicara dengan kita. Setiap dengkuran, saat kita merasa sedih. Setiap sundulan kepala sebagai tanda kasih sayang, setiap kibasan ekor yang perlahan, dan ciuman kucing, kedipan mata yang lambat, semua itu adalah bahasa mereka. Bahasa tanpa kata, yang selama ini kita coba pahami, namun sering kita abaikan. Mungkin, jika mereka benar-benar bisa bersuara, penemuan terbesar adalah bahwa sebenarnya mereka tidak pernah membutuhkan kata-kata untuk menyampaikan hal-hal yang paling penting. Cinta, kepercayaan, dan kasih sayang mereka selalu terlihat jelas di depan mata kita. Kita saja yang terkadang tidak pandai mendengarkan. Jadi, jika kucing benar-benar bisa berbicara, dunia ini pasti akan sangat berbeda. Tapi mungkin perubahan terbesar justru akan terjadi pada diri kita sendiri. Kita akan akhirnya menyadari bahwa komunikasi sejati itu jauh lebih dari sekadar kata-kata. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menyukai sedikit perjalanan ke dunia pikiran kucing ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke channel ini ya. Nah, sekarang giliran kalian. Pertanyaan untuk kalian. Kalimat apa yang paling ingin kalian dengar dari hewan peliharaan kesayangan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Pasti seru banget untuk dibaca.